agak mundur dikit. Di sini aja, di tulisan ini. Ayo cepat. Jadi kami tadi, mediasi ini luar biasa. Jadi mediatornya memang sangat berpengalaman, objektif, independen, dan sangat menguasai ya. Jadi kenapa kami menunjuk beliau? Ya persoalannya beliau sangat menguasai, beliau independen dan beliau profesional. Sabar ya. Yang pertama harus teman-teman mengerti, tadi beliau sampaikan mediasi kali ini biayanya 0 rupiah. Padahal biasanya biaya mediasi yang non yudisial di luar hakim itu mahalnya luar biasa, tapi beliau 0 rupiah karena beliau ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan tentang substansi itu, pertama bahwa mediator tadi menegur kepada kuasa tergugat 1 ya dan kuasa tergugat 2 ya. Kenapa tergugat 4 UGM? Kenapa prinsipalnya tidak hadir? Padahal sesuai pasal 6 Perma nomor 1 tahun 2016 itu jelas disebutkan 4 alasan tidak hadir itu karena sedang di luar negeri menjalankan tugas negara. Pak Jokowi bukan pejabat negara. Yang ketiga, penggugat prinsipal ini tidak sedang berhalangan tetap ya. Yang keempat bahwa Jokowi ini mantan Presiden Jokowi ini hari ini berada di Indonesia, bukan pindah tempat itu. Jadi 4 alasan: uzur, sedang tugas negara, berada di luar negeri, tidak terpenuhi ya. Nah, lalu ini yang terpenting yang ketiga bahwa dari penggugat tetap konsisten ya, tadi menyampaikan resmi. Salah satu hal yang terpenting yang harus dimengerti adalah kami menginginkan dibukanya data Pak Jokowi terkait dengan sekolahnya. Kenapa? Karena beliau menjadi presiden 10 tahun, menjadi wali kota 2,5 tahun, menjadi gubernur 2,5 tahun, dan seterusnya. Dan sampai hari ini tidak pernah ada peradilan yang mengatakan sah dan tidak sah. Tetapi sepertinya mereka sudah kompromi sebelumnya bahwa tergugat 1, 2, 3 itu kompak untuk tidak akan menunjukkan ijazah atau data dengan alasan itu data pribadi dan berhak menolak. Sementara yang kami ketahui tentang Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik yang boleh dirahasiakan itu adalah ya, 1, mengganggu kepentingan. Apakah menunjukkan ijazah itu mengganggu kepentingan? Yang kedua, perlindungan hak atas kekayaan ini boleh, yang ini masuk akal. Itu misalkan temuan hak paten, itu tentu tidak boleh dipublikasikan. Yang ketiga, apakah menunjukkan ijazah itu membahayakan pertahanan dan keamanan negara? Tidak. Yang keempat, apakah membuka datanya Pak Jokowi itu tidak boleh dirahasiakan oleh undang-undang? Jadi 1, mengganggu kepentingan jelas tidak, hak intelektual tidak, orang skripsi aja dipublikasikan, mahasiswa itu pasti mencontoh skripsi ke perpustakaan, ditaruh gitu ya. Itu ada dalam Undang-Undang Informasi Keterbukaan Informasi Publik. Tidak termasuk yang dikecualikan, bukan rahasia negara, paten, dan dia bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan. Seorang sarjana S1, S2, S3 itu harus bersedia mempublikasikan penelitiannya atau skripsi, tesis, disertasinya di ruang publik, dan itu bisa diakses. Anda sekarang bisa buka Google, skripsinya Taufik apa, S2-nya Taufik apa, dapat. Ini jadi aneh. Jokowi itu benar. Today he's not president. Today Jokowi is only citizen. Dia adalah warga negara biasa seperti kita. Jadi kalau sepertinya mereka kompak sudah sebelum ketemu kita sudah kompak mengatakan itu rahasia pribadi. Bukan. Kalau rahasia pribadi perpustakaan kampus jangan menaruh skripsi, nanti dikutip mahasiswa. Ya, terus bagaimana publikasi ilmiah? Jadi saya yakin ini akan seru ya.
pertempuran ini akan seru. Dan baru saja dapat kabar Pak Jokowi lapor langsung ke Polda. Ini juga seru, Pak Jokowi lupa. Kalau dia lapor itu berarti besok dia juga akan ditanya oleh pengacara yang dilaporkan. Ya, seru, saya luar biasa itu. Dan saya meyakini justru reformasi ini nanti akan terbuka ketika Pak Jokowi hadir dan diperiksa bukan hanya oleh hakim, jangan lupa, tapi juga oleh tim penasihat hukum dan juga terdakwa. Andai kata ada terdakwanya, andai kata Pak Jokowi perkaranya memenuhi syarat, ya, begitu. Pak Taufik, dengan proses-proses yang terjadi di mediasi tadi, apa masih perlu proposal mediasi diajukan pihak penggugat? Nanti larinya sudah ke kaukus. Kaukus itu mempertemukan kepentingan para pihak dari hati ke hati, latar belakangnya apa dan sebagainya begitu, ya. Memang kalau dari resume kami, ya, kami kan juga banyak pertanyaan, termasuk dari Jakarta Post menanyakan jangan-jangan gugatan Pak Taufik itu main-main. Maka saya tegaskan di dalam resume saya, ya, saya mengatakan saya sungguh-sungguh mengajukan gugatan, ya. Saya tegas itu mengatakan bahwa saya tidak seperti di perkara-perkara yang lain. Dan sebagai bukti hari ini begitu, ya, yang tadinya suasananya teduh redup menjadi agak kencang, tetapi kami salut dan kami sangat bangga menunjuk Prof. Adi Sulistiono sebagai mediator karena selain sabar beliau menguasai masalah, begitu, ya. Makanya kami tanpa bukan menyepelekan, karena mediator yang bagus itu harus bisa mempertemukan kehendak pihak, bukan langsung mediator yang menulis deadlock. Dan kebanyakan kalau kami menunjuk mediator itu hakim karir, rata-rata deadlock. Ketika terjadi tegang seperti ini, dia akan menyampaikan udah deadlock aja. Pak Ipran. Iya Pak. Waduh. Gimana Pak? Maju dikit Pak. Ya gimana Pak? Saya harus menyampaikan resume yang disampaikan oleh pihak penggugat, ya. Iya Pak. Oke, jadi dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99 yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, ya, hari ini Muhammad Taufik telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya, ya, secara terbuka di muka publik. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo, ya, secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut, ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan semena-mena. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baik. Jadi kesimpulannya, apa yang menjadi tuntutan penggugat, baik yang diuraikan di dalam surat gugatannya maupun yang diajukan di dalam resume mediasi, ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo,
karena dengan adanya pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan melalui media massa, maka klien kami tentu saja harkat, martabat, nama baik, kehormatannya ini sangat-sangat dirugikan. Nah, demikian yang perlu kami sampaikan. Namun demikian di dalam mediasi ini kami harus mentaati jadwal yang ditentukan oleh pihak mediator, meskipun kami telah menyatakan untuk tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan penggugat di dalam tuntutannya. Mediasi tetap dilanjutkan untuk hari Rabu yang akan datang. Ya, demikian yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman terkait dengan adanya proses mediasi pada hari ini. Terima kasih ya. Pak, tadi jalannya mediasi gimana Pak? Jalannya mediasi, jalan mediasi kita panas atau gimana? Oh enggak ada persoalan. Jadi masing-masing pihak sangat menghormati ya proses mediasi. Apalagi mediator ya Prof. Dr. Adi Sulistiono dalam hal memediasi perkara ini dia cukup bijak ya, ketika salah satu pihak sekiranya ada tensi yang agak naik, dia punya kemampuan secara baik untuk mengendalikan. Ya, demikian pula sebaliknya. Intinya lebih kurang seperti itu. Ya. Terima kasih. Yuk, ya, makasih ya. Yuk.